wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Abidatul Isti'anah selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMA dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah materi PAI SMA oleh saya, Qurrata Ayuni, dengan NIM D91219144. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perilaku kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kontrol diri atau mujahadatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بشير, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Adapun asbabun nuzul Surat Al-Anfal ayat 72 berkaitan dengan ayat 73, yakni turun berkenaan ketika seseorang dari kaum muslimin mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kami memberikan harta warisan atau menerimanya dari saudara kami yang musyrik? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-72 dan 73 yang menegaskan bahwa kaum musyrikin walau bagaimanapun tetap akan membantu antara mereka dalam menghancurkan Islam. Begitu juga sebaliknya, kaum muslimin akan tolong-menolong jika di antara mereka dalam menegakkan kebenaran. Adapun kandungan ayat Quran Surat Al-Anfal ayat 72, yakni karena berbagai bentuk serangan, intimidasi, dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah telah menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhijrah meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka di Mekah menuju Madinah. Menurut konteks historis Islam, mereka yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menerima kedatangan kaum muhajirin dikenal dengan kaum Ansor. Dengan demikian, kandungan ayat Quran Surat Al-Anfal ayat 72 menggambarkan bahwa setelah kaum muhajirin dan Nabi Muhammad SAW berhijrah, kaum muhajirin dan Ansor saling melindungi satu sama lainnya. Hal itu merupakan bentuk atau wujud dari persaudaraan. Adapun menurut tafsir Al-Ibris, Allah berfirman, sebenarnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad menggunakan harta dan jiwa raganya untuk membela agamanya, yang dikenal dengan sahabat-sahabat muhajirin dan kaum mukmin yang memberikan tempat kepada Nabi dan membela kepada Nabi, yang dikenal dengan sahabat Ansor, satu dan lainnya menjadi saudara. Jadi, mereka bisa saling mewarisi. Jika orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah sebelum tahun 6 Hijriah, mereka itu tidak bisa memiliki hak kerabat, jadi tidak mendapatkan bagian warisan atau ghanimah, sehingga mereka berhijrah. Mereka yang tidak berhijrah tidak termasuk anggota kaum muslim yang memperoleh jaminan perwalian itu. Selanjutnya, hadis tentang kontrol diri mujahadatun nafs. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Laisa syadidu bisyur'ah,
innama syadidul ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun penjelasan hadis tersebut mengandung makna, diantaranya pengertian kuat dalam Islam bukan yang selalu menang saat bertarung, berkelahi atau bergulat. Pentingnya kontrol diri ketika meneliti kehidupan, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah. Selanjutnya adalah memahami makna kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum, yang berarti puasa. Puasa yakni salah satu sarana mengendalikan diri. Sedangkan menurut agama Islam, mawas diri atau kontrol diri ini disebut dengan mujahadah an-nafs. Menurut etimologi, mujahadah artinya perang. Sedangkan menurut syarak, mujahadah didefinisikan dengan memerangi hawa nafsu dan memberi beban kepadanya. Mujahadah juga diartikan sebagai kesungguhan dalam mengembalikan sesuatu, sedangkan an-nafs artinya diri pribadi. Dengan demikian, mujahadah adalah tindakan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap nafsu, yang lazim disebut dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah satu sikap yang diajarkan dalam Islam agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsunya dan emosinya dalam menjalani kehidupan. Perlu kita ketahui, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu nafs al-amarah, nafs al-lawamah, dan nafs mutmainnah. Adapun nafsu al-amarah adalah nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, sebagaimana Quran surat Yusuf ayat 53. Sedangkan nafsu al-lawamah merupakan suatu kesadaran akan kebaikan dan keburukan. Jiwa ini juga mempunyai potensi untuk taat dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Kemudian nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang tenang. Jiwa ini adalah jiwa yang dibarengi oleh cahaya hati sehingga bersih dan jauh dari sifat-sifat tercela. Sebagaimana tergambarkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Selanjutnya yakni perilaku yang mencerminkan mujahadah an-nafs. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, bekerja keras, tuntas, dan ikhlas. Yang ketiga, optimis dalam segala hal. Yang keempat, bersyukur ketika mendapat keberhasilan. Yang kelima, bersabar ketika mendapat kegagalan. Yang keenam, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan. Yang ketujuh, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya. Yang kedelapan, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Dan yang kesembilan, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka terhadap kita. Kemudian pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72, yakni pada peristiwa hijrah ada 3 golongan. Di antaranya kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Yang kedua, antara muhajirin dan ansor saling melindungi, hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, muhajirin dan ansor melakukan jihad dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Adapun hikmah orang yang berperilaku mujahadah an-nafs. Yang pertama, hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh. Yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, dapat mengurangi dampak negatif dari perbuatan yang kita lakukan. Yang ketujuh, yakni berusaha berbuat baik dan yang terbaik. Sebaik perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yakni prasangka baik atau yang dikenal dengan husnudzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Adapun kandungan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, diriwayatkan oleh Ibnu Munzir mengenai ayat ini, yakni suatu peristiwa ketika terdapat seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi makan dan setelah itu tidur, kemudian mendengkur. Dan seseorang mengetahui hal tersebut kemudian disebarkan kepada orang lain perihal makan dan tidurnya Salman. Maka Allah menurunkan ayat ini yang mengandung tentang larangan umat muslim untuk mengumpat, menggunjing, serta menceritakan aib orang lain. Adapun kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran menguraikan tentang persaudaraan sambil memerintah agar menghindari hal-hal yang dapat menciptakan kesalahpahaman antar sesama. Karena sebagian dugaan adalah dosa, yakni dugaan yang tidak berdasar. Ditegaskan pula bahwa menyebut atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan itu dilarang karena dapat menyakiti hati dan menciptakan perselisihan. Hal itu berarti larangan bagi kaum yang beriman untuk mencari-cari kesalahan dan keburukan manusia karena hal tersebut akan membongkar aib manusia. Selanjutnya tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam penafsiran M. Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, ayat ke-12 adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu berisi hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Di sisi lain, panggilan yang buruk dilarang oleh Al-Quran karena boleh jadi panggilan itu berdasarkan atas prasangka atau dugaan yang tidak berdasar. M. Quraisy Shihab menjelaskan hibah adalah perbuatan yang menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapannya dengan menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang tidak hadir tersebut. Kemudian dalam tafsir Sayyid Al-Qub, rangkaian surat dimulai dengan panggilan kesayangan, hai orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini menyuruh mereka menjauhi banyak prasangka, sehingga mereka tidak membiarkan dirinya dirampas oleh setiap dugaan, kesamaran, dan keraguan yang dibisikkan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasus terkadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan, dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan mengetahui keburukan. Dalam Al-Quran juga melukiskan larangan hibah dalam perumpamaan yang sangat menakjubkan, yakni terbentanglah pemandangan yang mengusik diri yang paling kebal sekalipun dan mengusik perasaan yang paling kuat sekalipun, di mana seorang saudara memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kemudian dengan cepatnya menyeruak bahwa mereka tidak menyukai perbuatan yang menjijikkan ini. Dan jika demikian berarti mereka membenci umpatan. Kemudian hadis tentang prasangka baik atau husnudzan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tabajasu wala tahadasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dan Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian yang saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hambanya yang bersaudara. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa berburuk sangka adalah ucapan yang paling dusta, sebab prasangka itu tidak berdasarkan sebab yang jelas dan merupakan dosa.
Menurut Al-Utsaimin, salah satu indikator adanya sikap prasangka negatif adalah melakukan tajassus, yakni upaya untuk mencari-cari keburukan orang lain, bahkan sekalipun keburukan tersebut sudah tampak oleh indera. Tajassus dan tahasus adalah perilaku yang menunjukkan bagaimana keinginan seseorang untuk membuktikan prasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian, memahami makna prasangka baik atau husnudon. Menurut etimologi, husnudon berasal dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik dan adzanni yang artinya sangka. Dengan demikian, husnudon adalah berprasangka baik. Menurut terminologi, husnudon diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Maka, husnudon adalah berprasangka baik, berpikiran positif, berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Adapun perilaku baik atau husnudon dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnudon terhadap Allah, husnudon kepada manusia, dan husnudon kepada diri sendiri. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan sikap husnudon atau berprasangka baik. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain, meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial, baik ketika di lingkungan, rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari sikap husnudon, antara lain, yaitu melahirkan kesadaran bagi manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong manusia untuk beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mengikuti hukum sebab akibat sunnatullah yang berlaku dan ditetapkan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya. Yang kelima, menumbuhkan sikap tawakal dalam diri manusia. Yang keenam, membuat jiwa menjadi tenang dan tentram. Pada pembahasan yang terakhir ini, kita akan mempelajari mengenai persaudaraan atau ukhuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini turun tanpa sebab, akan tetapi memiliki hubungan karena pembahasan ayat 10 masih sambungan dari penjelasan ayat 9. Asbabun nuzul ayat 9 itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengendarai keledainya menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berkata, "Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman." Seseorang laki-laki dari kalangan Ansor dengan menjawab, "Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu." Mendengar ucapan laki-laki itu, seseorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah marah. Akibatnya pertengkaran antara kedua kelompok tersebut tidak dapat dihindari. Lalu turunlah ayat ini yang berkaitan dengan isi kandungan ayat 10. Kemudian kandungan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saudara dalam agama. Dan apabila ada saudara seiman dalam perselisihan, damaikanlah keduanya. Tidak boleh saling menzalimi. Dengan demikian, ayat ini menegaskan dua hal pokok. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan yang kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan dan perdamaian. Adapun tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dalam tafsir Al-Marwahi, sesungguhnya orang mukmin itu bernasab kepada satu pokok, yaitu iman, yang menyebabkan diperolehnya kebahagiaan abadi.
Menurut sebuah hadis, orang Islam yang satu adalah saudara orang Islam yang lain. Tidak boleh saling menganiaya atau merendahkannya atau saling mengungguli dengannya dengan membuat gedung-gedung. Menurut Hamka, nilai persaudaraan ini adalah sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara, maka tidak akan mungkin mereka bermusuhan kecuali karena salah paham dan salah terima. Selanjutnya, hadis tentang persaudaraan dari An-Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu uduwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma. Yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menggambarkan hakikat hubungan antara sesama kaum muslimin yang begitu eratnya menurut Islam. Hal itu melukiskan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat Islam. Hal itu merupakan salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh kaum mukmin dalam berhubungan antara sesama kaum mukminin. Sebagaimana dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Ketika beliau dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Di kota ini, persaudaraan antara umat Islam terlihat sangat nyata. Penduduk kota Madinah menyambut kedatangan kaum muhajirin dengan sukacita, melebihi sambutan kepada orang lain karena pertalian darah atau keluarga. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai memahami makna persaudaraan atau ukhuwah. Kata persaudaraan dalam bahasa Arab disebut dengan ukhuwah. Menurut etimologi, kata ukhuwah berasal dari kata akhun, yang berarti saudara. Jamaknya yaitu ikhwah dan ikhwan. Dengan demikian, ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, suku, agama, profesi, dan perasaan. Dengan demikian, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaknai bukan hanya hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, akan tetapi persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman, dan melakukan kerjasama dengan mereka. Kemudian macam-macam ukhuwah dibagi menjadi 4, yaitu persaudaraan sesama makhluk atau disebut dengan ukhuwah ubudiyah, yang kedua persaudaraan sesama manusia atau disebut dengan ukhuwah insaniyah, yang ketiga persaudaraan sebangsa dan senasab atau disebut dengan ukhuwah watoniyah wa nasab, dan yang keempat adalah persaudaraan agama Islam yang disebut dengan ukhuwah fi ad-din. Selanjutnya yaitu contoh perilaku ukhuwah atau persaudaraan diantaranya. Yang pertama, menjenguk, mendoakan dan membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, bangsa, budaya, dan agama yang dianutnya. Kemudian yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Selanjutnya yaitu hikmah persaudaraan ukhuwah diantaranya. Yang pertama, menumbuhkan sikap yang saling memahami, saling pengertian di antara sesama manusia. Kemudian, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antar sesama. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Dan yang terakhir, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat.